Jadi uncommitted balance ya, dan sisa allotment. Nah, karena kan memang kalau dianggarkan misalnya 800 juta ya untuk bangun gedung begitu. Itu kalau kita tidak update dengan hasil lelang ya, maka 800 juta itu tidak pernah bisa kita alihkan ya untuk anggaran yang lain. Kita anggap 800 juta itu yang untuk membangun gedung. Padahal ternyata sudah berjalan proses lelang, sudah ada penawaran dari calon-calon penyedia barang ya yang akan membangun gedung. Ternyata misalnya yang menang hanya 650 juta. Gitu. Berarti 150 juta kan tidak menjadi komitmen pemerintah lagi. Ya. Nah, ya, meskipun anggarannya 800 juta. Nah, ini harus segera di-update. Nah, kalau kita masuk ke modul komitmen, berarti yang kita komitmenkan hanya 650 sesuai hasil lelang. Perikatan adalah tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, perikatannya kapan? Itu saat jadi komitmen, yaitu penandatanganan kontrak. Nah, bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk kewajiban atau hutang. Komitmen diakui pada saat penandatanganan kontrak. Jadi dicatat ya di general ledger ya. Nah, tapi sebetulnya yang jadi legal adalah di kontraknya yang ditandatangani. Maka kontrak itu pun kan harus diupload situ apa namanya yang kemarin kita lihat. Nah, pencatatan itu adalah untuk menjadikan reserve fund. Jadi ada pagu, cadangan, NIS realisasi, nanti sisa pagu. Perikatan komitmen ini ya kita istilahkan juga encumbrance ya, jadi disimpan, dipakai, dikomitmenkan. Nah, mungkin demikian itu saja sih kayaknya tambahan dari modul komitmen ini. Silakan nanti dilihat lagi. Sudah dibacakan tadi juga. Baik, nah kemudian saya masuk ke sekarang ya, pembahasan modul bendahara. Ini juga agak kompleks nih ya, cukup kompleks. Nah, ini seperti biasa, kita akan bahas dasar hukum, proses bisnis, gambaran umum aplikasi, dan risiko dan pengendalian. Dasar hukum, mungkin khususnya di sini kalau tentang berbendahara, ada PMK 230 ini ya. Tentang perubahan atas PMK 162. Jadi PMK 162 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Ya. Jadi bendahara ini sebetulnya ujung ya, kuasa atas keuangan negara dari presiden ya. Kan presiden itu pemegang kekuasaan keuangan negara gitu kan. Itu diserahkan kepada Menteri Keuangan kan sebagai bendahara umum negara. Nah, diserahkan ke KPA gitu kan, kuasa pengguna anggaran kan sebagai kepala satker itu, kemudian KPA terakhir menyerahkan lagi ini sebetulnya ya kepada bendahara di ini sebagai kalau perang itu front layer ya, sebagai lapisan pertama yang berhadapan dengan musuh gitu ya, yang menyelenggarakan day to day pembayaran yang harus dilakukan melalui bendahara ya. Karena tidak semua melalui bendahara ya, pembayaran itu ada yang langsung oleh PPK dimintakan dibayar kepada DJPB. DJPB nanti meminta SP2D kan
diterbitkan SP2D meminta kepada bank operasional untuk membayar kepada pihak ketiga yang menerima pembayaran. Nah, itu ada di PMK 230. Nanti silakan kalau ini sempatkan mencari PMK 230 untuk melihat di peraturannya seperti apa ya. Yang kita bahas di sini itu adalah penjelasan ada atas peraturan yang ada ini ya, divisualkan saja ya, dibuat sistematikanya lebih baik. Dan yang lebih teknis lagi adalah Per Dirjen Perbendaharaan nomor 3/3 PB 2014. Petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, di bendahara ini menggunakan yang namanya pembukuan single entry, buku tunggal. Ini warisan Belanda gitu ya. Dulu kita buat pembukuan saja kan di catatan-catatan keuangan pemerintah itu ya. Jadi baru tahun 2013 kita adopsi akuntansi. Jadi pembukuan dengan akuntansi beda karena kalau pembukuan itu satu transaksi itu kita catat tidak harus berpasangan gitu ya. Jadi pengaruhnya saja kita lihat ini ke buku kas umum, buku kas, itu, buku pajak, buku itu satu-satu begitu ya dimasukkan. Nah, satu-satu itu tapi hanya kaitannya saja, dia bukan tidak ada persamaan akuntansi gitu. Nah, jadi sering memang khususnya aset ya kan tidak dicatat tuh di pembukuan itu. Jadinya makanya pemerintahan kita ini baru punya neraca kan sejak tahun 2005 itu ya mungkin ya, masih itu juga masih kurang bagus. Kenapa? Karena kita baru mempraktekkan akuntansi. Nah, dulu ada juga sih pencatatan barang tapi tidak disinkronkan kan dengan catatan keuangan. Nah, praktek pembukuan tunggal ini masih dilanjutkan di pembukuan bendahara ini. Kenapa? Karena di bendahara mempertanggungjawabkan apa yang dia kelola saja. Nah, yang wajib membuat laporan keuangan kan di satuan kerjanya ya, dipimpin oleh KPA itu. Nah, jadi kalau akuntansi sebetulnya kelemahannya adalah yang rinci itu kurang bisa terdetek langsung ya dicatatnya. Bendahara ini karena basisnya individu bendahara sebagai penanggung jawab, maka dia harus bisa menunjukkan catatan yang rinci ya. Semua sampai buku pembantunya gitu ya. Nah, itu buku tunggal itu sebetulnya mencatat buku kas sampai buku pembantu itu banyak gitu ya, buku pembantunya. Meskipun satu aja dia mencatat, tapi langsung gitu ya, sekali transaksi itu dia catat semua buku pembantu itu. Jadi rinciannya yang menjadi fokus. Nah, sepertinya di Sakti itu dia nanti kita lihat ya, buku bendahara, buku buku catatan bendahara ini juga diadop ya. Saya kayaknya yang sejauh yang saya lihat nggak tahu ya, masih pakai dulu ada namanya aplikasi Silabi ya. Kayaknya udah diintegrasikan di Sakti atau masih pakai Silabi. Nanti silakan teman-teman juga bisa menyimpulkan ya dari hasil pembelajaran kita. Saya juga belum tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Nah, kita lihat saja nanti di materinya ini. Kita menyimpulkan apa nanti. Nah, kalau tadi kita sudah lihat di peraturan perundangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas atau untuk dan atas nama negara menyimpan, menerima, membayar, menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara daerah. Jadi memang tidak hanya uang persediaan ya,
meskipun yang terutama mereka memegang uang persediaan itu ya, tapi juga surat berharga dan barang-barang negara atau daerah yang dititipkan ke bendahara barangkali ya. Ada paling enggak kan mungkin apa namanya, berangkas gitu ya, berangkas satker itu melekat tanggung jawabnya itu secara pribadi. Jadi kalau ada yang hilang, nah ini memang ada, makanya bendahara itu punya tunjangan khusus ya. Kenapa? Karena juga dia tanggung jawabnya berat ya. Kalau hilang itu nanti harus bayar secara pribadi tuh ya, teman-teman. Meskipun ya sekantor akan mendukung ya, karena apa namanya, Anda menjadi pahlawan lah ini bagi kantor. Jadi kalau ya sering jadi banyak curian dan apa ya, uangnya hilang gitu, berangkas. Nah itu bendahara akhirnya harus membayar ganti rugi sendiri tuh. Nah tapi harusnya kan satu kantor itu saling menjaga ya, saling menjaga, membantu bendahara melaksanakan tugasnya. Dan kalau terjadi curian ya, menurut saya sih solidaritas kita ya harusnya urunan lah, membantu bendahara meringankan tanggung jawab tersebut ya. Ini mungkin kepala kantor lah kebijakannya ya. Kemudian bendahara penerimaan adalah orang-orang yang ditunjuk menerima. Jadi ada satu lagi, bendahara itu tadi bendahara pengeluaran ya, biasanya identik dengan bendahara pengeluaran yang membayar-bayar. Nah, tapi kalau satker itu adalah yang punya PNBP ya, menerima pembayaran dari pihak ketiga gitu ya, maka bisa diangkat bendahara penerimaan. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menetapkan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara. Jadi kalau pajak kan ditransfer langsung ya ke kas negara atau kas daerah. Tapi kalau yang retribusi gitu ya, diterima, atau kalau di pusat misalnya uang sewa ya dan lain-lain kan diterima secara tunai. Uangnya disimpan oleh bendahara penerimaan. Nah, nanti setiap hari barangkali ya itu harus di-store ya, ke kas negara oleh bendahara penerimaan. Demikian ya. Nah, secara umum bendahara itu biasanya ke bendahara pengeluaran, tapi kalau disebut secara khusus bendahara pengeluaran, ya, ini menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan. Jadi menerima juga, cuma bukan uang pendapatan daerah, tapi uang belanja negara ya, belanja negara. Nah, bebun jelas ya, tugas utama kuasa bun. Nah, kuasa bun ini bunnya kan Menteri Keuangan ya, kuasa bun itu perben sepertinya ya. Nah, kemudian bendahara itu termasuk kuasa bun terakhir ya, lapisan paling depan, garis depan. Nah, kemudian lebih lanjut disebutkan juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, bendahara ini juga disebutkan ya tidak boleh dirangkap oleh KPA atau kuasa bendahara umum negara. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pejabat fungsional. Nah, ini pejabat fungsional ini yang masih lama sekali ya, dari 2003, ini mungkin baru 2017 ya, atau 2016, saya tidak tahu persis. Ini harusnya bisa jadi topik kelompok juga tentang jabatan fungsional bendahara gitu ya. Nah, karena saya nggak tahu nih prakteknya sekarang, setelah saya tidak lagi di satker, jadi dosen, tidak lagi jadi struktural ya. Kalau dosen itu jabatan fungsional, seringkali tidak ikut-ikut lagi di urusan-urusan seperti ini. Jadi hanya mengamati dari jauh gitu ya, dan menerima melaksanakan pekerjaan saja gitu. Nah, ini
sekarang sudah katanya mungkin ya sudah jadi jabatan fungsional atau belum ya. Waktu itu sulit sekali mengatur ya bendahara sebagai jabatan fungsional ini. Karena apa? Karena angka kreditnya gitu. Angka kreditnya sulit. Kalau di PNS itu kan ada 2 jabatan ya, struktural, fungsional. Nah, struktural itu mengerjakan ya ini berjenjang ya, staf, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu kan. Semua kantor pemerintah pusat itu pasti Anda kalau masuk di jabatan struktural, kalau bukan staf ya eselon 4 ya. Kalau bukan eselon 4, eselon 3, eselon 2 atau eselon 1 itu. Jadi dia staf itu ya harus dibina oleh eselon 4 ya, eselon 4 dibina oleh eselon 3. Nah, bagi jabatan struktural karena ada pembinanya, menilai kinerja itu ya atasannya itu ya secara berjenjang. Nah, kalau jabatan fungsional, dia jabatan yang tidak punya jenjang seperti itu ya. Jadi jabatan fungsional itu seperti dosen nih saya ya. Apa namanya, atasannya ya mungkin secara administratif juga kali itu ya, direktur gitu ya, direktur stan. Nah, kalau angka kreditnya jadinya kan banyak sekali kan, direktur tidak bisa membina secara khusus kan sebanyak dosen secara pribadi. Kalau atasan dengan stafnya kan pasti ada apa namanya, jumlahnya itu tetap di dalam lingkup ini ya, span of control ya, jangkauan kendali si atasan tersebut. Tetapi kalau dia harus membina jabatan fungsional yang cukup banyak ya tidak mungkin. Dan kedua, di dalam jabatan fungsional itu ada kepangkatan juga kan, ada hierarki gitu. Jadi statusnya ada kepangkatan tapi bukan sebagai atasan bawahan ya, tapi ininya pengembangan karir ininya ya, prestasi lah gitu ya kira-kira. Nah, untuk mengetahui, untuk menetapkan siapa bisa naik pangkat atau tidak, itu jabatan fungsional sistemnya dengan mengajukan angka kredit gitu ya. Dia sudah mengerjakan apa, melaporkan gitu ya, apa yang sudah dikerjakan tersebut kepada pembina jabatan fungsional. Misalnya pembina jabatan fungsional itu peneliti di LIPI, ya. Pustakawan di Perpustakaan Nasional, gitu ya. Pembina jabatan fungsional, dosen di Kemendikbud, Widya Iswara di Kemenpan, ya. Auditor inspektorat ya, teman-teman nanti banyak inspektorat mungkin di daerah gitu ya, itu pembinanya BPKP, auditor di BPK, pembinanya BPK sendiri. Itu kira-kira. Nah, berarti bagaimana jenjang jabatannya, yaitu kalau kayak dosen itu gampang kan ya, mereka atau saya ini ya jabatannya jelas kan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan ya. Nah, itu sebanyak berapa banyak penelitiannya diajukan saja ya berarti berhak naik pangkat itu ya, penelitiannya, pengabdian masyarakatnya. Nah, kalau bendara ini itu untuk menilai apa gitu ya. Dulu kan dipikir seberapa banyak, seberapa besar uang persediaannya gitu, apa relevan dengan terus tugasnya menjadi lebih banyak atau tidak gitu. Nah, jadi silakan ini jadi tugas tambahan barangkali ya untuk mengecek ya jabatan fungsional bendahara saat ini pengaturannya seperti apa ya. Katanya sudah jadi ya, atau belum jadi juga, saya juga belum tahu. Nanti akan dicek. Kalau sudah jadi seperti apa pengaturannya? Karena kan dulu itu yang sulit di situ ya. Undang-undangnya sudah menetapkan bahwa bendahara itu jabatan fungsional, tapi sampai tahun 2016 kan, dari 2003 tuh ya, belum jadi-jadi jabatan fungsional. Nah, sekarang juga saya masih belum yakin juga apakah sudah ada. Nah, ini bendahara pengeluaran juga bisa ada, kalau besar ya uang persediaan yang dia pakai, atau ada kantornya itu ada banyak
eselon 3 yang juga memegang uang ya, harus dititipi uang gitu ya, untuk biar lancar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bagian atau eselon 3 tersebut, maka bisa dibentuk bendera pengeluaran pembantu atau disebut BPP. Nah, ini silakan secara rinci bendera penerimaan apa saja tugasnya ya. Nah, dari sini sebetulnya yang bisa dipakai tadi untuk melihat angka kredit gitu ya. Nah, tapi memang apa namanya kompleksitasnya gitu ya. Kalau dibuat kepangkatan, bendahara yang pangkatnya tinggi, apa bedanya dengan bendahara yang pangkatnya di tengah, madya ya, muda, pemula kan begitu kalau fungsional itu ya. Widyaswara pemula, pratama, widyaswara muda, widyaswara madya, widyaswara utama. Nah, kalau ini bendahara, bagaimana kita membedakan? Pada umumnya bendahara itu kan soalnya jabatannya diserahkan biasanya nih ke yang baru naik 2D gitu ya, 2C. Baru D3 sudah 3 tahun gitu ya, sudah bisa dipercaya menjadi bendahara, pada diangkat jadi bendahara gitu ya. Tugasnya berat tapi sering dipercayakan kepada anak-anak muda. Kalau kira-kira nanti sudah mau D4 ya, biasanya anak-anak pandai jadi bendahara pengeluaran. Itu sudah dialihkan ke yang termasuk lagi ya. Ini nanti teman-teman silakan siap-siap kalau jadi bendahara nanti. Nah, yang menjadi pengelolaannya meliputi uang surat berharga dari UP dan pembayaran LS, uang surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari LS. Nah, ini juga apa namanya menjadi tanggung jawab bendahara yang diserahkan pada bendahara. Nah, di Sakti ya ada output LPJ bendahara ini kan ya. Berarti kayaknya outputnya yang itu tata buku tunggal yang tadi saya sampaikan ya. Berarti mengakomodasi berarti ya. Nah, silabi itu kan termasuk ya yang waktu di overview itu diganti dengan Sakti ya. Nanti kita cek lagi sementara. Kalau dari sini ada penetausan LS, penetausan UP, TUP, penetausan potongan pungutan pajak, penetausan surat. Nah, ini yang saya bilang tadi buku-buku pembantunya ya, nanti masuk ke buku pajak gitu ya, buku setoran pendapatan, pengembalian belanja. Ini karena harus ada laporan-laporan secara rinci ini, maka harus dibuat buku-buku pembantu yang sementara ini format yang memungkinkan adalah yang tata buku tunggal ini. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan modul-modul lain, kira-kira seperti ini kita berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Bendahara ini nih ya, yang di atas, modul bendahara. Kemarin dengan modul komitmen mungkin tidak langsung ya hubungannya. Modul komitmen ini berhubungan langsung dengan modul pembayaran. Nah, baru modul pembayaran berhubungan dengan modul bendahara. Modul pembayaran juga sebelum dengan modul bendahara berhubungan dengan modul anggaran dulu kan ya. Jadi dari modul komitmen kan ke modul anggaran ke modul komitmen itu update fund availability ya, annual financial plan gitu ya, rencana keuangan, rencana pengeluaran kas itu. Aduh maaf. Nah, kemudian dari modul anggaran data pagu ke sana, dari sini update ya. Jurnal komitmen, dari sini informasi closing period ya. Nah, perolehan aset jasa dari modul komitmen, nanti modul pembayaran kan membayar ya. Yang LS langsung ke modul anggaran, ke modul mana ya? Di sini. Kalau yang LS langsung diselesaikan di modul pembayaran ya. Nah, sesudah dibayar nanti update juga ke modul anggaran itu fund availability, annual financial planning ya. Jadi yang dulu disebut akan dibayarkan bulan apa ini kan sudah dibayarkan berarti harus diupdate.
Nanti data pagu juga modul pembayaran sebelum dibayar harus ada data pagunya. Nah, dengan modul bendahara, SPBY, SP2DUP, GUP ya. Jadi yang UP kan harus disampaikan nih. Ini harus dibayar oleh bendahara ya. Dari bendahara nanti ini laporan-laporan ya. DRPP hibah, pengeluaran belanja, kas masuk BLU ke modul pembayaran. Nah, kemudian ke modul GLP dari bendahara, jurnal pendapatan, jurnal belanja ya. Kemudian dari modul GLP ke modul bendahara, informasi closing period ya. Jadi di close itu dari saldo uang di bendahara pengeluaran misalnya diserahkan ke kas negara. Jadi nanti habis ya kosong. Nah, kemudian ke modul piutang ada setoran surat bukti store gitu ya. Matching setoran ya, dan seterusnya ya. Nanti lebih lanjut ini yang di kanan ini mungkin sesudah kita masuk ke modulnya masing-masing. Nah, tapi mudah-mudahan sudah terbayang lah ya hubungan-hubungan yang ada ini. Ini semacam diagram konteks ya. Nah, tapi sebetulnya harusnya bisa kita detailkan lagi, kita sesuaikan lagi dengan rinciannya ya, rincian lebih dalamnya ini ya, per masing-masing modul bendahara ke modul pembayaran ini kan satu arus di sini ya. Ini harusnya bisa kita pecah lagi ya, sehingga kelihatan betul ini ada berapa proses sih sebetulnya bisa kita. Nah, kalau bendahara penerima, ini yang pertama kita lihat ya, modul bendahara penerimaan di SAPI ini ya. Merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya menitikberatkan pada proses penetausan penerimaan. Ini sebetulnya lebih simpel ya daripada nanti modul ada modul bendahara pengeluarannya ya. Nah, jadi ini sampai ini sudah bendahara pengeluaran belum? Ya belum ya. Nah, ini modul bendahara pengeluaran. Nah, jadi ada dua modul di sini ya, modul bendahara penerimaan dan modul bendahara pengeluaran. Yang umum biasanya ada di setiap satker adalah modul bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran ini. Ini teman-teman saya mau habis ya, 1 menit lagi. Nah, jadi saya stop dulu saja di sini. Nanti lanjutannya mungkin saya lanjutkan di kelas sebelah. Nanti yang akan mengecek ya, barangkali dari penjelasan saya ada tambahan, itu bisa menunggu videonya, sudah saya edit. Nah, nanti teman-teman silakan paparan kelompok ya. Untuk materi tadi silakan dilanjutkan, dipelajari sendiri. Nah, untuk yang saya jelaskannya mungkin nanti menunggu hasil di kelas berikutnya ya. Untuk teman-teman kan baru awalnya saja yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Demikian mungkin sementara dari saya. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu selesai. Waalaikumsalam. Kayaknya N juga nggak apa-apa kali. Pak record dah. Oke. Kita mulai aja, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua. Kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan ataupun presentasi ini mengenai kartu kredit pemerintah atau KKP dalam penggunaan uang persediaan. Nah, dimohonkan buat perhatian teman-teman semua supaya nanti yang kami jelaskan akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, anggota kelompoknya bisa dilihat di slide selanjutnya. Ada Eka Yuliati, Indah Rahma, dan saya sendiri Kevin Alfian Nur. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Eka.
tapi Ekanya masih di ini Pak, di room guest-nya, masih mencoba untuk masuk. Oh, sama itu, sama host. Yang nerima host juga kayaknya. Oh, udah. Dah. Belum masuk, Cuma Pak. PKI. tunggu sebentar ya teman-teman. Ekanya masih di jalan, mau masuk. Oke, nggak apa-apa. Di partisipan itu udah dilihat. Udah, Pak. Belum ada. Eka udah masuk. Silakan. Oke, untuk Eka saya persilahkan untuk jelasin yang pertama. BK, Iya, Pak. speakernya apa? Kenapa, Pak? Oh ya. Ya udah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kartu kredit pemerintah. Jadi, kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satkar untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP kartu kredit pemerintah. Kartu kredit corporate atau corporate card yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Bank penerbit kartu kredit pemerintah merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang dibuka, dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerjasama dengan DJPB. Bentuk kerjasama dilakukan dalam suatu penandatanganan PKS induk antara DJPB dengan kantor pusat bank penerbit kartu kredit pemerintah. Lanjut. Bentar, agak lama deh. Latar belakang adanya kartu kredit pemerintah ini adalah, yang pertama adalah penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN. Yang kedua, perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit. Yang terakhir adalah melaksanakan amanat pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 dengan perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan dalam penggunaan KKP ini adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Yang kedua, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Yang ketiga, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Dan yang terakhir adalah mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan UP. Next. Dasar hukum dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini adalah yang pertama, pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit ini diatur dengan PMK. Yang kedua adalah pasal 46 ayat 7 PMK nomor 178 PMK nomor 5 tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang perubahan atas PMK nomor 190 PMK 5 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran UP melalui KKP ini diatur dengan PMK tersendiri. Yang ketiga, PMK nomor 196 PMK 5 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP. PMK ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan KKP dalam menyelesaikan tagihan kepada negara melalui mekanisme UP selain Satkar Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satkar Atase Teknis. Next. Jenis kartu kredit Coba, pemerintah. Mbak Eka sebelumnya. Iya, Pak. Oh iya, yang sebelumnya boleh lihat slide sebelumnya biar langsung aja ya. Ini kan yang pertama PP 50 tanggal 7 Desember 2018, perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN ya. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit. Nah, yang kedua ini perubahan atas PMK nomor 190 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Oh, beda ya. Yang tiga ini nomor 196 tanggal 31 Desember 2018. Ini bukan perubahan ini ya. Ini tidak merubah apapun ya. Jadi yang pertama mengubah tata cara pelaksanaan APBN dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, peraturan di tata cara pelaksanaan APBN disesuaikan begitu ya. Nah, yang kedua ini mengubah PMK 190 tentang tata cara pembayaran gitu ya. Dengan adanya pembayaran dengan kartu kredit ini, PMK 190 tentang tata cara pembayaran juga harus ada yang diubah, disesuaikan. Nah, kalau di sini terakhir ini PMK 196 tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah ini peraturan khusus. Jadi apa namanya? Ada peraturan yang harus mengubah peraturan induk tentang tata cara pelaksanaan, ada peraturan yang harus mengubah peraturan tata cara pembayaran, peraturan induk juga, tapi itu masih belum cukup gitu ya. Ditambah lagi di PMK 196 secara khusus ini kan ya, tentang tata cara pembayaran dan kartu kredit. Nah, ini menarik nih, saya ingin lihat jadinya tiga-tiganya. Ya, Pak, seperti itu ya. Sementara atau sudah melihat belum? Bisa dijelaskan mereka atau yang lain? Itu betul nggak? Persepsi saya seperti itu. Ini dua peraturan induk, yang satu peraturan khusus. Belum, Pak. Sementara yang atau kalau enggak ya lanjut tahu, ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Jenis kartu kredit pemerintah. Yang pertama, kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal. Contohnya, belanja ATK, belanja pemeliharaan, dan jamuan. Nah, untuk kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal ini dipegang oleh pejabat pengadaan barang atau jasa, pejabat struktural,
pelaksana, dan atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA atau PPK untuk melaksanakan pembelian atau pengadaan barang atau jasa. Yang kedua adalah kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, seperti tiket, penginapan, sewa kendaraan. KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas. Untuk catatannya, Satker dapat memiliki satu atau dua jenis KKP dari satu bank penerbit KKP. Yang kedua, jumlah kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP. Next. Selanjutnya, mekanisme pengujian dan pembayaran kartu kredit pemerintah. Yang pertama, transaksi dengan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit. Dengan menyertakan bukti pengeluaran dan daftar pengeluaran real. Selanjutnya, pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBY. Dengan menyatakan daftar pembayaran tagihan dan SPBY. Yang ketiga adalah verifikasi oleh bendahara dengan bukti permintaan penggantian UP KKP. Yang keempat, penerbitan SPP GUP KKP oleh PPK. Yang dengan menyatakan SPP GUP KKP. Yang kelima adalah penerbitan SPM GUP KKP oleh PPSPM. Dan yang keenam, penerbitan SP2D oleh KPPN. Dan yang terakhir adalah pendebitan rekening oleh bendahara. Next. Selanjutnya, prinsip dalam penggunaan KKP ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC atau media daring. Yang kedua, aman. Maksudnya adalah aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadi fraud dari transaksi secara tunai. Yang ketiga, efektif. Artinya efektif dalam mengurangi UP yang menganggur atau idle cash dan biaya dana pemerintah dari transaksi UP. Yang keempat, akuntabel. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP. Next. Proporsi uang persediaan. Untuk proporsi uang persediaan terdiri dari UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah. Nah, untuk proporsinya UP tunai sebesar 60% dan UP kartu kredit pemerintah sebesar 40%. Untuk proporsi uang persediaan, Kepala Kanwil DJPB dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP. Persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP. Untuk persetujuan atas kenaikan proporsi UP KKP dengan pertimbangan yang pertama, kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 bulan melampaui besaran UP KKP. Dan yang kedua, frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya, persetujuan atas penurunan proporsi UP KKP dengan pertimbangan
kebutuhan penggunaan UP tunai dalam 1 bulan melampaui besaran UP tunai. Yang kedua, frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu lebih dari 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, terbatasnya penyedia barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA. Selanjutnya, organisasi dan manajemen pengguna kartu kredit pemerintah. Yang pertama, Dijen Perbendaharaan, yang kedua, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, yang ketiga, Kanwil DJPB, yang keempat, KPPN, yang kelima, KPA, yang keenam, PPK, yang ketujuh, PPSPM, yang kedelapan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang kesembilan, Pemegang KKP, yang kesepuluh, Administrator KKP, 11 Kanpus Bank Penerbit KKP, dan yang terakhir Bank Penerbit KKP. Next. Uang persediaan kartu kredit pemerintah. Besaran untuk UP KKP dihitung dari proporsi UP kartu kredit pemerintah atau perubahan proporsi UP KKP yang telah disetujui Kepala Kanwil DJPB. UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Di sini aku bakal jelasin tentang permintaan UP kartu kredit pemerintah. Yang pertama itu ada BP atau Bendahara Pengeluaran. BP itu bakal nyampe rencana kegiatan kepada PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen. BP menyampaikan kebutuhan UP KKP Satker pada PPK. Lalu di PPK itu berdasarkan kebutuhan UP KKP, PPK mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam surat pernyataan UP. Setelah itu surat pernyataan UP akan disampaikan PPK kepada KPA. Selain itu, Ya, Mbak Indahnya terputus ya. disconnect. Hostnya ke siapa ini sekarang? saya Pak masih hostnya. Sebentar Pak, tadi Indah. koneksi. Oh iya, udah masuk lagi, silakan. Iya, sebentar saya sharing dulu. Udah muncul belum, teman-teman? Proses. Belum. Lagi loading. Udah? Masih loading deh. Maaf Pak, koneksinya buruk banget ternyata. Ininya dari yang lain aja. Ganti ini aja. Ganti yang share screen aja ya Pak. Biar agak stabil. Iya.
Kevin ya, host? Atau bisa, Mbak? Kevin yang bakal bakal share screen. Siapa? Jadi Kevin. balik lagi ke saya hostnya. Oh bisa ya, Mas Kevin? Ya, apa udah kelihatan? Dah. Udah. Recordnya siapa ini? Linda? Iya, saya masih nge-record, Pak. Oh iya. Ya, silakan. Silakan. Saya record aja, silakan. Ya, kirim. Indahnya ke ini lagi Pak, ke live lagi. Iya. Ya Mas Kevin, mau record? Bisa nggak? Low to record, udah. Udah di record ya Pak? Ada Mak. Silakan lanjut. Indah ya? Indah udah. Iya Pak. Indah Pak. Selanjutnya bakal jelasin tadi udah sampai PPK ya. Pejabat pembuat komitmen. Terus pejabat pembuat komitmen ini bakal kasih surat pernyataan UP kepada KPA. Selain itu, dia juga bakal ngasih SPP UP atau surat permintaan pembayaran kepada PPSPM, yaitu pejabat PPSPM nanti bakal ngasih menerbitkan SPM UP tunai. SPN UP tunai tersebut selanjutnya bakal dikasih ke KPPN. Selain itu, surat pernyataan UP tadi yang diterbitkan oleh KPA akan diserahkan kepada KPPN. Yang selanjutnya KPPN akan menyetujui besaran UP KKP tersebut. Selanjutnya ada pejabat negara. Pemegang kartu kredit pemerintah atau administrasi kartu kredit pemerintah. Ada pejabat negara, pegawai negeri sipil, polisi Republik Indonesia. Dan ada TNI. Serta ada pegawai lainnya. Pegawai lainnya ini adalah jika ada keterbatasan jumlah pejabat pegawai syarat, maka KPA bakal menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang kartu kredit dan KP. Pegawai lainnya adalah pegawai non-PNS diangkat oleh pejabat bina kepegawaian pejabat
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya, ada batasan belanja atau limit kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah kan tadi ada dua, untuk operasional, belanja barang operasional, serta belanja perjalanan dinas. Untuk yang belanja barang operasional, itu paling banyak 50 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Sementara untuk yang belanja perjalanan dinas jabatan, itu paling banyak 20 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Total limit ini udah disetujui sama TUP, disetujui dan atas persetujuan TUP KKP. Total besaran UPKKP, penggunaan UPKKP atau persetujuan TUP KKP dalam 1 tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UPKKP. Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan UPKKP adalah paling banyak 40% dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP. Ini adalah tahapan untuk pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang pertama ada DJPB melakukan perjanjian kerjasama induk dengan kantor pusat bank penerbit KKP. Bisa langsung ke next slide selanjutnya. Kita bakal bahas yang kedua, yaitu ke KPA melakukan perjanjian kerjasama Satker. Di sini Satker akan melakukan menunjuk satu bank penerbit KKP. Bank penerbit KKP itu apa sih? Yaitu bank yang sama dengan tempat rekening BP atau BPP dibuka. Jika ada perbedaan antara rekening BP dengan rekening BPP, KPA melakukan PKS Satker dengan masing-masing pejabat bank penerbit KKP tempat rekening BP atau BPP dibuka. Selanjutnya, ada tahap yang ketiga, yaitu penetapan pemegang kartu kredit pemerintah dan administrator kartu kredit pemerintah. Di sini ada PPK dan KPA. Berdasarkan PK Satker, PPK menyampaikan daftar usulan pemegang KKP dan administrator KKP kepada KPA. Selanjutnya, jumlah usulan pemegang KKP dan administrator KKP disesuaikan dengan kebutuhan Satker, besaran UPKKP, frekuensi kegiatan yang dibiayai melalui UPKKP, dan atau banyaknya KKP yang akan diterbitkan. KPA menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya daftar usulan pemegang KKP dan daftar usulan administrator KKP. Jadi di sini KPA memiliki kuasa untuk menyetujui, menolak, atau menolak sebagian atau menerima sebagian dari apa yang diusulkan oleh PPK. Selanjutnya. Ini 6 menit lagi ya dikelola waktunya supaya ada tanya jawab juga sampai sesi berakhir nanti. Ini bakal jelasin ininya aja. Pengajuan kartu kredit pemerintah dan penerbitan kartu kredit pemerintah ini adalah tahap step yang keempat dan kelima. Yaitu pemegang ada yang terlibat di sini adalah pemegang KKP, KPA dan bank penerbit KKP. Ini KPA tuh bakal memberikan surat permohonan lampiran bisa ditolak atau disetujui oleh bank penerbit KKP, dan apabila disetujui itu akan menghasilkan KKP, rekapitulasi, dan tanda terima. Next. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap ke-6. Ini ada penyerahan dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Itu ada 4 tahap. KPA menyerahkan KKP, terus yang kedua itu ada surat perjanjian, yang ketiga pemegang KKP itu bakal ada penandatanganan BST, dan yang keempat KPA itu bakal menandatangani BST KKP. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin. Nah, karena waktunya udah semakin minim nih, gimana Pak ntar kalau misalnya pertanyaannya di sesi selanjutnya aja? Enggak, langsung aja pertanyaan, biar makanya selalu diatur ya waktu oleh tim itu ya.
Nanti langsung ke pertanyaan aja, Pak. termasuk pertanyaan. Ya, silakan. Jadi ini ada penyerahan dan Ini penggunaan mau kartu kredit pemerintah. di scan, silakan. Iya, Pak. Kartu kredit pemerintahnya. Terus lanjut nanti ada juga pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Di PPT ini juga nanti bakalan dijelaskan mengenai TUP kartu kredit pemerintah dan pengujian SPM dan penerbitan SP2D di KPPN. Nah, setelah itu ada pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah dan juga bakalan ada apa aja sih tindakan-tindakan yang dilakuin oleh pemerintah apabila terjadi keterlambatan pembayaran KKP, seperti itu. Nah, buat teman-teman, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, mungkin bisa dibaca lagi PPT yang akan kami kirimkan di grup. Nah, sekarang buat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Buat teman-teman yang ingin bertanya. Yuk, coba slide 11, Mas. Slide 11 ya, Pak. Ya, silakan sekalian. Tadi karena belum ada yang tanya, silakan yang tanya tadi siapa? Ya, silakan. Ya, silakan. Videonya mana videonya? Ya, silakan langsung. Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Tias atas pertanyaannya. Saya akan jawab secara ringkas ya. Nah, tindak lanjut itu ada dari pemerintahnya. Itu ada 3 nih, yang ada dari yang KPPN, terus ada yang Dirjen PA DJPB, dan juga Kanwil DJPB. Nah, secara umum mereka akan memberikan surat teguran apabila ada terjadi keterlambatan pembayaran. Ada juga yang melakukan pemotongan. Contohnya adalah KPPN. Dia akan melakukan pemotongan besaran UPKKP sebesar 25%. Nah, untuk Kanwil DJPB itu sendiri akan memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN untuk memberikan surat teguran dan atau pemotongan besaran UPKKP kepada KPA. Jadi bahkan ada tindak lanjut apabila ada keterlambatan pembayaran. Seperti itu, Mbak Tias. Oke, ada lagi teman yang ingin bertanya? Izin bertanyakan, berdasarkan PM sebelum PMK-nya keluar itu, apakah ada perubahan atau bagaimana? Izin menjawab pertanyaan Mbak Sarol. Jadi kalau yang PMK sebelumnya itu belum ada pembagian proporsinya, proporsi antara UP sama KKP. Jadi di PMK sebelumnya itu 100% itu pakai UP semua. Gimana, Mbak? Ya, makasih. Oh ya. Oke. Masih Ya, boleh mungkin bertanya, ini cukup ya, karena 1 menit lagi. Ya. Oke. Ya, di Ya, grup Pak. aja ya. Kita lanjut Oke. dengan chat ya di Classroom. Oke, Pak. Makasih banyak teman-teman atas semua perhatiannya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti berlanjut di grup ya. Silakan yang mau bertanya nanti dijawab juga oleh kelompok, termasuk tadi pertanyaan saya ya. Iya, Pak. Yang slide 11. Terus saya juga ingin tanya itu sebetulnya. Kenapa sih harus kartu kredit gitu ya? Terima kasih, sampai minggu depan ya. Kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.